Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cryptoisnesia. Apa kabar Bapak Ibu di rumah, adik-adik semua? Kali ini kita mau sedikit mereview dan buka plastik ini masih di plastik bukunya. Ini adalah buku Islamic Parenting dari Syekh Jamal Abdurrahman. Ini buku terjemahan ya kalau nggak salah, dari penerbit Aqwam. Nah, ini buku menarik banget. Dulu saya udah punya buku ini, tapi waktu itu bacanya sebelum nikah kalau nggak salah, bahkan sebelum punya anak. Karena saya dulu itu bekerja di sebuah penerbit dan sering banget mendistribusiin buku-bukunya dari Aqwam. Nah, salah satu ini Islamic Parenting. Ini buku sebenarnya menarik banget. Edisi komplit yang menurut saya itu pendidikan anak metode Nabi. Jadi bagaimana cara kita itu mendidik anak dengan metode Nabi. Nabi ngedidik anak itu gimana sih? Nah, itu dijelasin di buku ini. Jadi ini dijelasin nih lengkap, komplit bagaimana mendidik anak itu dari usia 0 sampai 3 tahun. Dari 4 tahun sampai 10 tahun, 11 tahun sampai 14 tahun. Nah, ini sampai usia remaja, bahkan sampai usia pranikah loh. Karena di dalam Islam itu kan sebelum anak kita itu menikah itu masih tanggung jawab kita. Tapi kalau anak sudah berumah tangga, mereka udah menikah, itu udah menjadi tanggung jawab suami atau istri mereka. Nah, menurut saya kita sebagai orang tua, apalagi saya sendiri ya, sudah punya anak 2, ini Nada dan Jenda. Anak yang lucu-lucu, yang aktif banget. Jadi kita itu sebenarnya butuh banget nutrisi, bagaimana cara mengasuh anak. Karena kita sebenarnya kalau kita nggak belajar, ya kalau kita nggak belajar dari buku-buku, nggak belajar dari guru, nggak belajar dari nonton YouTube gitu, nggak belajar dari talk show para psikolog gitu. Kita buta kayaknya ngasuh anak yang benar itu kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu menurut saya sih wajib buat nuntut ilmu, buat memperbanyak pengetahuan bagaimana mengasuh anak yang benar. Nah, bahkan saya itu setiap bulan selalu beli buku parenting. Itu selama ini sih buat istri saya sih. Nah, kalau sekarang saya beli buku ini Islamic Parenting ini khusus saya baca sendiri. Karena dengan kita banyak membaca buku parenting, terutama ini nih parenting Islami ini, kita jadi tahu bagaimana cara ngasuh yang benar itu menurut Islam. Kan itu banyak banget tahapan-tahapannya. Dan kita itu setelah baca buku itu, kita jadi tahu, oh selama ini kita ternyata salah ngasuh anak. Salah, kita melakukan sesuatu itu nggak benar. Makanya anak kita itu jadi nakal, anak kita itu jadi pendiam gitu. Anak kita jadi nggak nurut, anak kita itu jadi ngelawan. Nah, itu karena kita nggak tahu trik-triknya, kita nggak tahu cara mengedukasinya itu gimana. Nah, makanya kita harus sering banyak baca buku. Kok jadi ceramah nih? Langsung kita buka ya. Ini buku keren banget, belinya di Tokopedia, nanti saya kasih linknya. Langsung kita buka. Ini masih disegel bukunya nih. Ini paling enak kalau beli buku itu yang ngelupas plastiknya. Kalau bacanya itu agak tantangannya luar biasa. Pertama, kemalasan. Tuh lihat bukunya tebal. Nah, tuh wangi kertasnya luar biasa wangi. Kita baca sinopsisnya dulu ya. Nih sinopsisnya nih. Saat banyak tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencuat,
ada baiknya kita uji sejauh mana pengetahuan kita tentang interaksi Rasulullah terhadap anak-anak. Pernahkah terbayang tubuh besar yang mulia itu tergulung-gulung di tanah disertai derai tawa anak-anak kecil yang ceria? Atau saat bersama pasukannya nan gagah perwira, pulang usai peperangan, tiba-tiba berhenti di gerbang kota sekadar untuk menaikkan anak-anak kecil di kuda tunggangan beliau? Atau bagaimana khutbah Jumat yang demikian agung dapat berhenti oleh langkah kaki kecil yang berjalan tertatih mendekat mimbar sewaktu beliau berkhutbah? Banyak hal selama ini tersembunyi yang diungkap buku ini, adegan demi adegan dipotret dengan jelas oleh penulis, membuat kita seolah hadir menyaksikan langsung bagaimana beliau mendidik anak-anak kaum muslimin. Mengagumkan, mengesankan, akan memaksa air mata keharuan Anda meleleh, yang akan bermuara pada kesimpulan, beginilah cara beliau melahirkan generasi terbaik, suatu fragmen yang sering kita lupakan karena menganggap generasi terbaik hanyalah para sahabat yang bertemu beliau dalam keadaan dewasa, tidak termasuk anak-anak yang hidup semasa dengan beliau. Kejelian penulis untuk membidik proses pendidikan dari sejak janin hingga pranikah merupakan keistimewaan tersendiri buku ini. Fase sangat menentukan yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk menghitam putihkan anak-anak mereka. Beginilah Nabi mendidik anak. Ini sinopsisnya aja nih lumayan ini ya, cukup cukup menggambarkan bahwa bagaimana Nabi itu sangat, ketika bertemu dengan anak-anak dia ikut ceria gitu. Jadi perhatian banget sama anak-anak. Nah, langsung saja kita buka. Dalemannya begini nih. Pendidikan anak metode Nabi. Nah, ini daftar isinya. Kita lihat ya. Kita lihat sama-sama daftar isinya. Ya, ada pengantar penerbit, pengantar penulis, mukaddimah, pendahuluan, kebingungan kedua orang tua. Wah, ini kayaknya fakta tentang kebingungan orang tua zaman sekarang kayaknya nih. Langsung kita ke bab 1, pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Nah, ini bocok banget nih. Berdoa untuk anak saat masih dalam sulbi ayahnya. Berdoa untuk anak ketika masih berupa nutfah. Zikir untuk keselamatan bayi yang akan dilahirkan. Apabila keguguran terjadi, azan di telinga kanan bayi saat bayi lahir. Berita gembira kelahiran bayi. Mentahnik bayi dengan kurma dan mendoakannya. Membentengi bayi dengan zikir dan bersyukur kepada Allah. Memberikan hak waris untuk bayi yang baru lahir. Kewajiban zakat fitrah atas nama bayi yang baru lahir. Terus menyayanginya meski lahir dari hasil perzinaan, merayakan kelahiran bayi dengan akikah, memberi nama yang baik, mencukur rambut bayi, dibersihkan, dihilangkan kotorannya pada hari ke-7. Tidak mencukur rambut bayi seperti pelangi. Nggak boleh mencukur rambut bayi seperti pelangi. Lanjut, banyak banget nih pembahasannya nih. Terus bercengkrama dengan lidah dan mulut, memberi julukan ayahnya dengan nama anak, kapan menghitankan anak, sayangi di kala sakit, maklumi kalau ngompol. Ini kalau sakit, waktu sakit tuh anak kita harus disayangi. Kalau ngompol, ya kita maklumi lah. Harus sabar berarti nih. Kewajiban menyusui dan menjamin nafkah anak. Umar memperhatikan anak-anak sejak mereka lahir. Boleh menangis kematian bayi dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya. Terus mendoakan anak secara khusus saat mensalatkan jenazah. Anak yang meninggal ketika masih kecil akan masuk surga. Syafaat anak bagi kedua orang tua yang sabar atas kematian anaknya. Tidak mendapat anak di dunia, mendapatkannya di akhirat. Mempercepat sholat karena mendengar tangisan anak. Memanggil anak dengan julukannya sebagai penghormatan. Memanggil dengan panggilan yang baik. Tuh, manggil yang baik ya ke anak. Gak boleh manggil yang ke goblok gitu. Mengajak salat berjamaah. Nah, tuh mengajarkan kalimat tauhid, memperhatikan penampilan dan potongan rambut. Nabi memimpin pencukuran rambut anak-anak, menggendong di pundak. Mengajaknya naik kendaraan, segera mencari begitu merasa kehilangan. Terus mengajarkan etika berpakaian,
Anjuran Nabi untuk tersenyum dan mencium anak-anak, bercengkerama dengan anak-anak, memberi hadiah, mendoakan dan mengusap kepala anak, menanamkan kejujuran dan tidak suka berbohong, memberi waktu kepada anak untuk bermain bersama, tidak mengajarkan kemungkaran kepada anak. Nah, ini pembahasan untuk bab 1 aja nih ya. Pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Wih, ini banyak banget pembahasannya tadi itu. Yang ini pendidikan anak usia 4 sampai 10 tahun. Nih banyak juga nih isinya. Masya Allah. Menasihati dan mengajari saat berjalan bersama, menarik perhatian anak dengan ungkapan yang lembut, menghargai mainan anak, bahaya melarang anak-anak dari mainan. Bahaya melarang anak-anak dari mainan. Berarti nggak boleh nih. Tidak membubarkan anak-anak sedang bermain, tidak memisahkan anak-anak dari keluarganya, jangan mencelanya, mengajarkan akhlak mulia, mendoakan kebaikan, menghindari doa keburukan. Tuh nggak boleh doain anak nih buruk-buruk. Meminta izin berkenaan dengan hak mereka, mengajari anak menyimpan rahasia. Ini etika makan, berlaku adil kepada anak tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Melerai anak yang terlibat perkelahian, gali potensi mereka, rangsang dengan hadiah. Ini kita rangsang dengan hadiah. Banyak banget nih, nggak bisa nih saya baca satu-satu ya. Nanti Bapak Ibu silakan silakan baca sendiri ya. Ini saya kasih tahu nih daftar isinya nih. Ini bab 3 pendidikan anak usia 0 sampai bab 3 pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun. Nah, ini tuh banyak sekali. Nih yang sebelahnya ini banyak banget nih isinya nih. Tuh, ini kayak gini nih. Ini memperingatkan anak agar tidak saling mengancam dengan senjata meski bergurau. Ini komplit banget loh ya, tentang akhlak kayak gitu. Nih, memberikan keringanan kepada anak gitu. Nah, ini melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Nah, itu harus kita tanamkan sejak kecil. Nanti jadi lengkong gimana? Ini ya. Terus yang ini bab 4 pendidikan anak usia 15 sampai 18 tahun. Nah, ini udah remaja nih. Tuh, ini sudah mulai menanamkan anak tentang kemandirian ya. Nah, ini ada juga mengajarkan syair kepada anaknya. Tuh, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Anak disuruh masuk pesantren. Ada juga pesan Luqmanul Hakim kepada penuntut ilmu. Nah, ini ada juga pesan Imam Al-Ghazali kepada para penuntut ilmu. Ini memilih guru yang soleh. Nah, ini juga nih penting ternyata nih, melatih bela diri para pemuda. Woi, keren nih. Nah, ini nih juga nih yang terakhir nih, mempercayakan tugas penting kepada anak, bijak menuntun ke jalan kebajikan. Jadi kita harus bijak gitu, supaya anak kita nggak merasa terpaksa. Ini ada juga nih latihan militer, siapa takut. Nanti akan kita bahas salah satunya ya pembahasannya. Ini bab 6 terakhir, pesan-pesan Luqman berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Enggak, ini ada bab 5 nih ya, ketinggalan tadi. Bab 5 pendidikan anak usia pranikah. Ada juga ini. Ini bab 6 pesan-pesan Luqman berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Nah, ini pesan Luqmanul Hakim. Ini Luqmanul Hakim ini salah satu orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi jangan berbuat syirik, Allah mengetahui keadaan hambanya. Terus didikanlah sholat, amal ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Jangan sombong, terus bersikaplah pertengahan. Artinya ya bijaksana gitu. Nah, jadi
isi buku ini komplit banget, bener-bener komplit. Nah, dari salah satu yang ingin saya bahas tadi di sini adalah kita coba ini nih, memanggil dengan panggilan yang baik, halaman 79 ya. Ini pembahasan pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Ya, kita lihat halaman 79. Nah, ini memanggil dengan panggilan yang baik. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengatakan, 'Hai budak laki-lakiku, hai budak perempuanku,' karena kamu semua baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba-hamba Allah. Akan tetapi hendaknya ia mengatakan, 'Hai pelayan laki-lakiku, hai pelayan perempuanku, hai pesuruh laki-lakiku, hai pesuruh perempuanku.' Seandainya orang-orang mau mempraktikkan etika tersebut, tentulah banyak orang merasa lega. Kita semua ini hamba Allah, laki-laki maupun perempuan adalah hambanya. Akan tetapi orang-orang bodoh tidak menyadari hal itu." Nah, jadi kayak gitu ya. Oh, ternyata pembahasannya itu singkat-singkat ternyata ya di sini ya. Ini kayak gini nih. Memanggil anak dengan julukan sebagai penghormatan. Nah, ini, "Hai Abu Umair," gitu. Jadi memanggil anaknya dengan, bukan dengan namanya tapi dengan julukan. "Hai pinter," kayak gitu kan. "Halo jagoan," gitu. "Selamat pagi jagoan," kayak gitu. Nah, ini ternyata pembahasannya itu singkat-singkat karena ini memang bukunya buku terjemahan ya. Mungkin salah satu kelemahannya buku ini memang itu pembahasannya singkat. Nah, ini buku terjemahan. Judul aslinya ini bukunya tuh ini, Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, judul terjemahannya Islamic Parenting, ahli bahasa Agus Suwandi, penerbit Aqwam. Nah, gitu ya teman-teman. Ini buku lumayan komplit pembahasannya, tapi memang pembahasan di dalamnya itu uraiannya itu memang cukup singkat, padat, tapi berisi ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang mau pengetahuan tentang Islamic Parenting, bagaimana pendidikan anak metode Nabi, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu ngasuh anak-anak kaum muslimin itu kayak gimana. Nah, mulai dari pembahasan yang tadi itu, problem-problem yang terjadi, yang kita hadapi ya, bagaimana ngajarin anak supaya sholat 5 waktu, bagaimana di usia berapa anak harus diajarin akhlak, diajarin tentang kejujuran. Nah, kayak gitu, itu ada semua di dalam sini nih. Oke, sekian dulu ya Bapak Ibu. Buat yang mau beli ini, nanti kita kasih linknya di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.